إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد. Mukminin dan mukminat saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pagi hari ini kalau keberkahan untuk kita berlapis-lapis, keberkahan sholat subuh berjamaah, keberkahan berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, keberkahan berada di waktu pagi, karena di waktu pagi ada keberkahan seperti doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku pada pagi harinya. Keberkahan kebersamaan kita, dan kebersamaan selalu ada keberkahan. Yadullahi alal jamaah, tangan Allah ada di atas jamaah, di atas kebersamaan. Lapis-lapis keberkahan yang semoga membuat hidup kita semakin barokah. Salam hormat saya untuk para guru-guru kita di sini, dan mohon izin duduk di sini untuk membersamai teman-teman muda yang luar biasa, dan selalu sebuah masyarakat besar punya harapan besar ketika generasi mudanya yang istimewa. Karena sepanjang sejarah Islam, peradaban ini selalu dipanggul oleh generasi muda. Generasi muda lah yang berperan istimewa. Maka kalau tempat-tempat kebaikan, masjid-masjid Allah dipenuhi oleh generasi muda, maka itu sebuah harapan kebangkitan. Hadirin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi hari ini tentang orang sangat besar dalam sejarah Islam dengan kiprah yang luar biasa, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada beliau keistimewaan di berbagai bidang. Orang dengan hidup sangat lengkap, dan semua kita ingin hidup sangat lengkap, karena langkah sengsaranya hari ini orang hidup hanya dengan punya satu life skill saja. Begitu satu tidak masuk, tidak kepakai, kemudian betapa sengsaranya dia. Orang harus punya yang disebut dengan multi talenta hari ini. Dan Abdullah bin Abbas, orang dengan kemampuan, dengan keahlian, life skill di berbagai bidang. Dan sesungguhnya ini yang harus dikembalikan, karena aslinya pendidikan Islam di masa kebesarannya tidak menghasilkan seseorang dengan satu keahlian. Seseorang tidaklah disebut tidak memuncaki ilmu yang mendapatkan sebutan diantaranya al-allamah. Al-allamah itu bentuk disebut dalam bahasa Arab namanya af'al mubalaghah, jadi sesuatu yang sifatnya bahasa kita semacam hiperbola untuk kata alim. Alim itu orang yang berilmu, al-allamah itu orang yang berilmu. Dan tidaklah seseorang mendapat sebutan al-allamah kecuali dia memiliki keahlian di berbagai bidang ilmu, bahkan dia menciptakan hal-hal baru di bidang-bidang ilmu itu. Dan itu selalu dulu merupakan hasil dari pendidikan Islam. Dan semestinya itu bisa diulangi, karena tidak ada sejarah yang tidak bisa diulangi, asal jalan yang sama ditempuh, asal kita tahu dari mana mereka memulai. Hadirin Allah Subhanahu wa taala,
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah orang istimewa dari semua sisi. Kalau kita melihat dari nasab, beliau juga istimewa. Bukankah Abdullah bin Abbas adalah sepupunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Abbas radhiyallahu anhu adalah paman Nabi, dan Abdullah ini adalah putranya. Jadi ini adalah sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang istimewa, orang yang luar biasa dari sisi nasab. Abdullah bin Abbas sepupu Nabi SAW. Abdullah bin Abbas ini waktu Nabi SAW masih hidup, dia masih kecil, karena para ahli sejarah menyampaikan Abdullah bin Abbas dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah Nabi SAW. Itu artinya ketika Rasul wafat, berapa usia Nabi SAW? Dan berapa usia Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah. Jadi berapa usia Abdullah bin Abbas saat Rasul wafat? Kalau Rasul wafat umur 63 tahun. Abdullah bin Abbas ketika Rasul wafat berapa usianya? Masa anak ITS yang bisa dihitung? Berapa usia orang hebat ini? Mari kita kenali orang-orang hebat dalam Islam, karena kita mengenali orang-orang lain. Abdullah bin Abbas, bukankah Rasul di Madinah sepanjang berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Rasul di Madinah sepanjang 10 tahun. Dan itu dimulai dari hijrah Nabi SAW sampai Rasul wafat. Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Itu artinya berarti usia Abdullah bin Abbas kurang lebih 13 tahun saat Rasul SAW wafat. Lihat usia ini, dan nanti kita akan kembali bagaimana Abdullah bin Abbas belajar. Usia sangat kecil, 13 tahun itu hari ini mungkin kelas 1 SMP. Dan bagaimana ringkasnya belajar ilmu dalam Islam, dan bagaimana dahsyatnya hasilnya. Ini semua bisa diraih kalau diulangi cara belajarnya. Kalau diulangi, kita akan kembali nanti ketika membahas itu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau lahir di Mekah, kemudian lagi hijrah ke Madinah. Nanti beliau akan punya banyak sekali peran tugas sampai di negeri Islam yang lain. Dan terakhir sekali beliau kemudian wafat di Taif, dimakamkan di Taif sampai sekarang. Kalau hadirin ke Taif, di tengah kota Taif ada masjid namanya Masjid Abdullah bin Abbas. Nah, itu di samping masjid itu ada makam orang besar ini, Abdullah bin Abbas. Kalau Anda tahu siapa Abdullah bin Abbas, maka dalam posisi di Taif untuk makan masakan bersama. Betul dalam hati Allah. Ahli ilmu yang luar biasa ini, saya ingin sampaikan di awal tentang peran besarnya, tentang peran besar seorang ahli ilmu yang tinggi ini, di mana peran besar yang sungguh luar biasa di berbagai bidang keilmuan, di berbagai bidang kehidupan. Ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau dibaiat menjadi khalifah, dan itu terjadi pada tahun 13 Hijriah. Tahun 13 Hijriah. Baik. Tahun 13 Hijriah berarti umur Abdullah bin Abbas berapa? Persis 16 tahun. Perhatikan umur-umur ini, karena umur-umur ini akan menjadi koreksi buat usia kita hari ini dan konsep pendidikan kita hari ini. Berarti umur Abdullah bin Abbas 16 tahun kurang lebih saat
Umar bin Khattab dibaiat menjadi khalifah. Umar bin Khattab, ini saya sampaikan nanti sekitar tahun, karena dibaiat umur di tahun 13. Terus berjalan waktu nanti kurang lebih sekitar menjelang tahun 20 Hijriah. Baik. Dan nanti Umar bin Khattab meninggal tahun 23 Hijriah, digantikan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Menjelang tahun 20 Hijriah itu seluruh Persia yang zalim sudah tutup. Romawi Timur bagian wilayah Syam juga sudah tutup. Muslimin sudah masuk sampai ke wilayah Afrika. Bahkan sudah masuk sampai ke wilayah Tripoli, Libya. Jadi ke arah barat sudah sampai ke wilayah Afrika, sebagian wilayah Afrika. Ke wilayah timur sudah mengambil seluruh wilayah Persia, dan wilayah Persia dengan ibu kotanya adalah Irak. Dimulai dari Irak masuk wilayah Iran, seluruh wilayah bekas jajahan Soviet yang hari ini, masuk ke Pakistan, Afghanistan, India, Cina. Anda lihat wilayah kebesaran muslimin, ibu kotanya di Madinah. Khalifahnya Umar bin Khattab, salah satu yang diangkat oleh Umar untuk menjadi staf ahli negara. Kalau hari ini semacam Watimpres, Pak. Dewan Pertimbangan Presiden, kalau segitu, adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Berapa umurnya tadi? Diulangi lagi baik-baik umurnya itu. Ya, sambil koreksi diri. Sambil nanti kita bertanya, ini bukan masa lalu. Tadi guru kita sudah sampaikan, beliau sudah sampaikan tentang bagaimana masa lalu menjadi referensi. Tempat kita mencari referensi untuk mencari solusi di masa depan. Simpel sekali, faktornya adalah bahwa aneh kalau kita adalah seorang akademisi kemudian menolak masa lalu sebagai referensi, padahal itu yang kita ambil untuk solusi di masa depan. Karena seringkali penolakan kita muncul dengan kalimat bahwa kita hidup di zaman berbeda. Ini namanya menganaktirikan masa lalu. Kita mengambil sebagian masa lalu, kemudian kita buang sebagian masa lalu. Aneh. Dan biasanya yang kita buang Islam. Ini sungguh zalim. Bahwa ini adalah merupakan satu solusi yang luar biasa. Cuma satu saja poinnya. Ketika kita mampu menghancurkan sekat bahwa masa lalu itu kita nyatakan sebagai sesuatu yang hidup di zaman berbeda dengan hari ini. Teman-teman, makanya kenapa ahli sejarah menyampaikan bahwa sejarah ini sesuatu yang berulang. Mereka juga mengatakan tidak ada yang baru yang ada di bawah terik matahari ini. Ini kalimat-kalimat orang sejarah. Mataharinya juga tidak berganti, tetap sama mataharinya. Zaman Rasul sama, zaman Fir'aun juga mataharinya sama. Karena itulah tidak ada yang baru di bawah terik matahari. Buminya juga masih sama, belum diganti sama Allah buminya. Karena dia sesuatu yang berulang. Hanya untuk bisa mengulangi itu kita nanti akan bertanya tentang bagaimana dia dimulai. Dan disitulah kita memulai. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memasukkan Abdullah bin Abbas yang saat Umar dibaiat menjadi khalifah, umur Abdullah bin Abbas kurang lebih masih 16 tahun dan sudah didudukkan bersama para staf ahli. Bahkan sejarah mengatakan kalau Umar mendapati masalah sangat serius dan berat di dalam urusan kekhilafahan, maka yang akan dipanggil adalah Abdullah bin Abbas. Ini luar biasa. Bagaimana anak muda di usia itu sangat istimewa. Dan perlu dipahami bahwa anak-anak muda dulu di usia-usia itu memang sudah berkarya besar. Bukan hanya Abdullah bin Abbas. Kalau Abdullah bin Abbas ya mungkin anak ajaib. Mungkin. Tapi ternyata bukan. Karena itu sistem di berbagai hal, di berbagai bidang. Di berbagai bidang. Di kalangan para sahabat Nabi SAW akhirnya menjadi sistem. Karenanya secara usia, di dalam Islam usia itu ringkas mengingat umur umat Nabi Muhammad tidak panjang. Tugasnya sebumi, umurnya cuma 60 sampai 70 tahun kata Rasulullah SAW.
Karena itulah maka dalam Islam konsep pendidikannya itu ringkas tetapi hasilnya maksimal. Bukan dibalik, sekolahnya lama, hasilnya biasa saja. Tidak boleh dibalik. Tentu ini semua bisa diulangi. Hanya harus mengikuti jalan yang pernah ditempuh oleh muslimin dahulu. Abdullah bin Abbas terus berperan dari mulai menjadi pendamping khalifah yang memberikan pertimbangan, saran, masukan, ilmu dan seterusnya kepada khalifah untuk seluruh permasalahan negara. Sampai kemudian beliau juga berperan sendiri menjadi pemimpin nantinya di masa kekhilafahan yang berikutnya. Begitu seterusnya sampai beliau menjadi orang yang luar biasa. Di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di masa Khalifah Ali ada kelompok yang membuat repot negara. Dan dalam sejarah memang kelompok ini selalu melelahkan negara. Selalu melelahkan negara. Karena negara agak rumit bersikap. Negara cukup rumit bersikap. Yang jadi celaka kalau negara rumit bersikap tapi malah tidak tahu cara menyelesaikannya. Akhirnya salah semua sikapnya. Itu lebih repot lagi. Yaitu kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij adalah kelompok yang mudah sekali mengkafirkan orang sehingga mudah sekali menghalalkan darah orang lain. Bahkan dia bisa membunuh orang yang masih sholat dengan berbagai macam kalimat. Dan kelompok Khawarij harus dikaji sendiri khusus karena kelompok Khawarij akan muncul subur di masa ketidakadilan. Selalu sepanjang sejarahnya. Maka ketika ada zaman penuh ketidakadilan, masyarakat banyak protes dengan keadilan, maka di masa seperti itu akan menyuburkan munculnya selalu kelompok Khawarij. Dan itu perlu dipelajari. Saya pernah menyampaikan di sebuah di teman-teman kampus di Jakarta tentang belajar dari Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Abdul Aziz mengatasi pemikiran Khawarij. Dan itu mesti menjadi pelajaran dan karena lengkap, sejarah bicara lengkap dari mulai tadi mengidentifikasi masalahnya sampai memberikan solusinya. Sayangnya biasanya kita tidak pernah belajar dari Islam itu, sehingga akhirnya negara juga bingung bersikap. Akhirnya bersikap dengan cara apa saja. Akhirnya bukannya selesai masalahnya, yang ada tambah runyam dan lelah sendiri. Maka lihat apa yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya di masa Ali bin Abi Thalib saat itu bukan ketidakadilan yang muncul, tetapi ketika terjadi pertikaian antar muslimin, banyak orang tidak puas, orang marah. Kemarahan itu yang akan memunculkan pemikiran Khawarij. Karena orang marah, kenapa sesama muslim berantem, akhirnya dia ke sini enggak, ke situ enggak. Jadi kalau dua kelompok bertikai, maka dia ke kelompok ini enggak mau, ke kelompok ini enggak mau. Akhirnya dia bikin, sudah kita beranggus saja semuanya. Ini semua sumber masalah. Itu selalu pikirannya Khawarij. Karena itulah maka muncul subur kelompok Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib. Dan ini hikmah besar untuk kita. Khulafaur Rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Masa yang sangat berat adalah masa Ali, di mana Ali harus berhadapan dengan berbagai macam masalah dan fitnah. Tapi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa ini hikmah baik buat kita. Karena kepada siapa kita akan belajar mengatasi masalah dan konflik internal kecuali dari Ali bin Abi Thalib. Karena Allah subuhkan langsung bukan dari orang sembarangan, tapi dari Ali bin Abi Thalib, orang hebat itu. Maka kita harus belajar ke Ali bin Abi Thalib mengatasi konflik yang luar biasa di internal muslimin. Kelompok Khawarij muncul saat itu sampai jumlah mereka sangat banyak. Zaman itu jumlah mereka bisa ribuan orang. Orang dengan pemikiran Khawarij dan siap menumpahkan darah siapapun termasuk Ali bin Abi Thalib. Siapapun itu, bahkan tidak peduli mereka mau Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi, mau Ali bin Abi Thalib adalah menantu Nabi, mau Ali bin Abi Thalib ahli surga sebagaimana sabda Nabi SAW, mereka tak peduli dengan itu. Pokoknya asal menurut mereka tidak benar, bunuh. Mereka mudah sekali menumpahkan darah. Dengan legitimasinya adalah kafir. Melihat keadaan yang berbahaya itu dan perlu dipahami bahwa mereka dulu pegang senjata.
pegang senjata. Begitu mereka pegang senjata, mereka berkumpul, mereka menjadi pasukan sendiri. Mereka mengambil wilayah sendiri, dan ini juga menjadi masalah besar sendiri. Negara repot mengatasinya karena tidak bisa langsung dibantai begitu. Dan ini sayangnya, kebijakan yang tidak tepat dari sebuah negara akan membuat keadaan semakin buruk, bukan semakin baik. Karena mereka Khawarij itu tidak takut mati sama sekali. Sama sekali nggak takut mati. Mereka mati bangga. Begitu satu mati, yang lain pasti akan membalas. Pasti akan membalas. Karenanya begitu salah menanganinya akan sangat fatal. Kita nanti akan melihat bagaimana Abdullah bin Abbas menanganinya, bagaimana Ali bin Abi Thalib menanganinya. Karenanya negara repot, dan Ali bin Abi Thalib dengan ilmunya mengeluarkan kebijakan negara. Ini luar biasa. Saya lewati sedikit, mumpung lewat. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Ali mengatakan bahwa saya atau kami tidak menolak kalian untuk sholat di masjid-masjid kami. Silahkan sholat bersama kami, silahkan. Kalian masih saudara kami. Kami tidak akan menghalangi hak kalian kalau ada ghanimah. Jadi kalau ada hak negara, ada tunjangan negara dari ghanimah segala macam, kalian tetap dapat. Dan yang ketiga, kami tidak memerangi kalian sampai kalian yang memerangi kami. Jadi kami tidak mungkin memulai. Kalau kalian mulai angkat senjata, kita akan perangi kalian. Silakan hidup damai, karena pemikiran itu tidak bisa ditumpas dengan senjata. Maka inilah yang dilakukan, dan saat itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ikut berperan dengan ilmu tingginya. Suatu hari datang ke Ali bin Abi Thalib dan berkata, izinkan saya, kata Abdullah bin Abbas, untuk berdialog dengan mereka. Kata Ali, saya mengkhawatirkan dirimu. Artinya mereka tidak peduli mau kamu Abdullah bin Abbas, kamu orang hebat, kamu orang istimewa dulu di mata Rasul, kamu orang, mereka nggak peduli, nggak peduli, Pak. Kata Ali, saya mengkhawatirkan dirimu, kau bisa mati di tangan mereka. Lihat jawaban Abdullah bin Abbas, tidak usah khawatir, karena saya orang baik dan saya tidak pernah punya masalah dengan mereka. Dan ini selalu jadi panduan. Kalau negara ini pinter, Pak, mengatasi pemikiran begitu, yang dikirim orang begini, bukan bekas mereka terus dikirim kemana-mana, itu bodoh namanya. Karena mereka akan sangat marah kalau ada orang dulunya kelompok mereka, kemudian keluar dari mereka dan sudah divonis murtad oleh mereka, kemudian digunakan untuk dialog dengan mereka. Itu bodoh namanya. Itu namanya memancing kemarahan. Abdullah bin Abbas, kaidahnya lihat, saya orang baik dan saya tidak pernah punya masalah dengan mereka. Kaidah sangat penting. Tentu satu lagi adalah bahwa harus orang sangat ahli Quran seperti Abdullah bin Abbas. Karena kelompok Khawarij tidak mau dengar kecuali Quran. Mereka tidak mau, nggak ada. Ketika mendialogkan sesuatu terus kemudian Anda pakai logika, mereka langsung coret. Ini orang nggak layak dialog dengan kita. Mereka tidak pernah mau dialog dengan logika, nggak akan masuk. Maka harus ahli Quran seperti Abdullah bin Abbas. Ini bagian dari solusi. Ini semua ada solusi dari sejarah. Ia disebut mengambil referensi masa lalu untuk solusi hari ini dan masa depan. Kata Ali, kalau gitu silahkan. Anda tahu, di masjid saat itu berkumpul ada 6.000 Khawarij. 6.000 Khawarij. Abdullah bin Abbas masuk dan berkata, kata Abdullah bin Abbas, saya masuk ke masjid dan saya jumpai satu kelompok masyarakat yang sangat terlihat ibadahnya. Jangan salah, terlihat betul bekas ibadahnya. Sangat sederhana, orang hidup dengan penampilan sangat sederhana, dan terlihat betul ibadahnya sangat banyak. Tapi memang kelompok ini memang begitu. Sampai Nabi SAW dulu saat Nabi masih hidup, Nabi berkata, tahkiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah.
Kata Nabi memang begitu, kalian kalau membandingkan sholat, tilawah kalian, siam kalian dengan mereka, kalian minder. Kalau kalian bandingkan. Cuma mereka melesat keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Tapi ini bukan dikafirkan, karena Ali bin Abi Thalib tidak mau mengkafirkan mereka. Ya harus dipahami, lihat bedanya. Lihat bedanya ahli ilmu menganalisa kalimat Rasul dengan kita sekedar baca sebuah terjemahan kemudian kita sampaikan. Oh kalau gitu ini keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya, ini berarti kafir nih Pak. Khawarij kafir. Maka saya sampaikan teman-teman, oh kita loh bahasa Arab nggak bisa. Cuma baca terjemahan, hebat sekali mengeluarkan fatwa. Tidak begitu caranya. Saya selalu sampaikan bahwa di masa penuh fitnah, kalimat Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, ulama besar yang bisa membangkitkan kembali Andalus saat Andalus muslimin sempat terpuruk di abad 4 Hijriah. Itu adalah dengan cara menahan lisan. Tahan lisan kalian. Lisan kita ini, lisan pena kita ditahan, kecuali untuk kebaikan. Komentar gak penting dan memang dunia juga gak minta kita komentar. Ya gak kita. Kenapa tadi? Karena kemudian malah menimbulkan banyak masalah. Dan Ali bin Abi Thalib sendiri yang dalam tekanan luar biasa terhadap dari kelompok Khawarij, Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan mereka. Bahkan ada orang yang datang kepada Ali bin Abi Thalib dan mengidentifikasi kelompok ini. Apakah mereka kafir? Akufarunhum? Kata Ali, minal kufrihum farru. Oh enggak, mereka bukan kafir. Justru mereka lari dari kekafiran. Lihat kalimat Ali bin Abi Thalib. Kalau gitu apakah mereka orang munafik? Al-munafiqunahum? Apa mereka munafik? Kata Ali, bukan. Al-munafiquna la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu zikirnya sedikit. Dan mereka ahli ibadah. Terus mereka siapa kalau gitu? Ali mengatakan ikhwanuna baghaw alaina. Lihat. Cara mengidentifikasi masalah ahli ilmu besar yaitu Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah ikhwan kita. Saudara-saudara kita, cuma mereka zalim sama kita. Ikhwanuna baghaw alaina. Abdullah bin Abbas tadi yang sudah seizin Khalifah Ali bin Abi Thalib masuk ke masjid 6.000 orang. Itu 6.000 itu Pak. Dengan sangat mudah kayak bunuh lalat. Kalaupun Abdullah bin Abbas pun sekalipun lewat tebas juga biasa aja. Abdullah bin Abbas masuk. Lihat orang 6.000 ini jumlahnya berapa ini? Ya kan? 6.000 Pak. Subhanallah. 6.000 orang kumpul semua pemikirannya Khawarij. Jadi sebenarnya yang dihadapi negeri ini tentang apa yang dilelahkan itu sebenarnya belum seberapa. Asal mau belajar dari sejarah Islam. Asal mau belajar dari Islam. Cuma kalau belajarnya bukan dari Islam, ya mengatasi rumit. Yang ada tambah runyam masalahnya. 6.000 orang dihadapi sendiri Abdullah bin Abbas dengan ilmunya. Kali ini perannya adalah peran di ilmu. Dan ini sangat penting. Karena nanti bisa lihat hasilnya. Begitu masuk Abdullah bin Abbas sangat sengaja untuk memakai pakaian yang sangat bagus. Karena mereka sangat memerangi orang berpenampilan bagus. Karena dianggap bahwa ini orang cinta dunia, okay? Tidak zuhud, tidak wara seperti kami-kami, gitu. Maka orang begini bisa cacat akidahnya, bisa cacat Islamnya. Abdullah bin Abbas sengaja dengan penampilan yang sangat bagus, pakaiannya, aroma wanginya, penampilan luar biasa. Masuk ke masjid, dan betul saja ini sudah ditunggu oleh Abdullah bin Abbas. Mereka langsung mencacat penampilan Abdullah bin Abbas. Sudah ditunggu Bang Lulus. Karena ini menjadi poin satu. Akan menjadi poin pertama kali sebelum mulai bicara. Mereka bilang, wahai Anda, dan mereka kalau manggil juga nggak pakai sopan-sopannya. Hei, ini penampilan seperti ini penampilan apa? Abdullah bin Abbas berkata yang kalimat sederhana. Dia mengatakan, sungguh telah memakai pakaian yang lebih baik dari pakaianku. Ini orang yang lebih baik dari aku, yaitu Rasulullah SAW. Langsung diam, 1-0. Oh iya, Abdullah bin Abbas hidup bersama Rasul. Mereka nggak pernah hidup bersama Rasul. Dan mereka tahu Abdullah bin Abbas bukan pendusta. Saya kalimatnya benar. Itu kenapa tadi Abdullah bin Abbas mengatakan seorang baik. Itu orang yang layak berhadapan dengan mereka, yang orang yang baik. Abdullah bin Abbas mengatakan sebenarnya masalah kalian.
sampai memusuhi dan mengkafirkan Khalifah Ali itu apa sebenarnya? Mereka bilang ada 3 hal. Kata Ali sebentar. Kata Abdullah bin Abbas. Kalau 3 hal ini saya bisa selesaikan masalahnya satu persatu, kalian bisa kembali dari pemikiran ini. Mereka bilang kita akan lihat. Kita lihat karena kita akan lihat seperti apa saja. Baik, satu persatu kita selesaikan, kata Ali. 3 hal, didialogkan 3 hal, Pak. Jadi gara-gara 3 hal ini mereka bisa mengkafirkan Ali bin Abi Thalib yang telah dijamin masuk surga itu. Dan kisahnya panjang 3 hal. Karena saya tidak tahu sampai jam berapa. Sebelum ngajar. Jam 6. Baik. Saya sampaikan ringkas karena perlu uraian dan di setiap poinnya perlu uraian dan beberapa tanpa diuraikan mungkin tidak dipahami. Sedikit saja sekilas. Mereka bilang bahwa karena ini berhubungan dengan sejarah di masa Ali bin Abi Thalib. Yang pertama tentang yang tema dengan tahkimur rijal, selalu kelompok Khawarij selalu ini dipermasalahkan di sepanjang zaman sampai akhir zaman. Tahkimur rijal namanya. Atau tahu tahkimur rijal? Ini saya bilang mungkin perlu dijelaskan satu-satu. Tahkimur rijal itu adalah peristiwa ketika Ali bin Abi Thalib kemudian ada konflik masalah dengan sahabat mulia Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian mereka bersepakat untuk supaya masalah diselesaikan oleh utusan dari Ali bin Abi Thalib adalah sahabat mulia Abu Musa al-Asy'ari, sahabat luar biasa. Utusan dari Muawiyah adalah sahabat mulia, sahabat sangat luar biasa, orang istimewa yang dipuji Nabi itu Amr bin As. Semua orang istimewa. Ini yang dipermasalahkan mereka. Di masalahnya di mana? Mereka mengatakan bahwa bagaimana ceritanya kalian menyelesaikan masalah tapi menggunakan orang, tidak menggunakan kitab suci. Itu namanya tahkimur rijal. Dan makanya selalu ayat yang dihafal, ayat yang lain sih nggak hafal, yang ayat ini selalu hafal. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Selalu siapa yang menghukumi sesuatu ya tidak dengan menggunakan apa yang diturunkan Allah, maka sungguh mereka orang kafir. Selalu itu yang dihafal. Ayat lain nggak becus bacaannya, tapi ayat ini dihafal. Dan itu selalu dibawa kemana-mana. Maka itu pula dari sejak dulu ternyata. Itulah kenapa kemudian mereka permasalahan. Baik, kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menjawabnya harus pakai ayat. Mereka sekali lagi mereka tidak suka menjawab sesuatu pakai logika saja. Harus ada dalilnya. Maka Abdullah bin Abbas membacakan ayat tentang masalah orang yang melakukan pelanggaran saat ihram. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang beriman, jangan kalian membunuh binatang buruan saat sedang ihram, sedang haji, sedang umroh ihram. Tidak boleh kita membunuh binatang buruan. Tapi siapa yang membunuh binatang buruan, maka dia kena tebusan, kena denda. Denda yang harus ditebus setara dengan binatang yang dibunuh. Setelah itu Allah berfirman, yahkumu dzawa adlin minkum. Yang harusnya menjadi hakim untuk menyelesaikan masalah orang yang membunuh binatang buruan ini adalah 2 orang yang adil di antara kalian. Abdullah bin Abbas bertanya, mana yang lebih penting? Darah binatang buruan atau darah muslimin? Paham? Paham masalahnya? Paham atau belum paham? Ada yang belum paham? Banyak yang belum paham. Itu maksudnya seperti Abdullah bin Abbas mengatakan cukup paham ayat yang pertama, dan kita keluar dari poin 1, mereka bilang iya, kami ridho. Tapi itu nggak paham gimana Ustaz? Paham? Banyak yang nggak masalah. Saya tahu kan kelihatan mukanya Pak. Loh, saya kan baca wajah, ini kelihatan bener. Orang paham nggak paham itu kelihatan Pak. Iya kan? Tanya Pak dosen masih lebih paham. Bagaimana wajah-wajah dosen?
Kan Ali bin Abi Thalib ketika berdamai, tahkimur rijal tadi itu kan ketika muslimin sedang bertikai, itu resikonya adalah pertumpahan darah muslimin. Bukan begitu? Pertumpahan darah. Nah ini urusannya cuma urusan darah binatang buruan. Ini binatang buruan, ini darah muslimin. Wong darah binatang buruan saja Allah perintahkan untuk yang menjadi hakim adalah manusia, orang yang adil. Lah bagaimana dengan darah muslimin? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, sekarang mana yang lebih mahal? Apakah darah kelinci ataukah darah muslimin? Makanya mereka bilang, baik, mas sekarang jelas buat kami. Kata Abdullah bin Abbas, hadirkan yang kedua. Sampaikan yang kedua. Kata mereka yang kedua adalah, bagaimana ceritanya Ali bin Abi Thalib itu berperang tapi tidak mau menawan tawanannya dan tidak mau mengambil rampasan perang. Ini perang sama muslimin. Tahu gak siapa yang mereka permasalahkan? Simpel banget ya. Ali kan memerangi kelompok, tapi Ali begitu menang, dia tidak mau menawan, dia tidak mau mengambil rampasannya. Atau tahu gak masalahnya apa? Emang masalahnya apa sih? Gak tahu juga. Ini memang kita harus belajar Islam, teman-teman. Karena tanpa ini kita akan sangat bermasalah mengatasi masalah konflik di masyarakat. Kita sumber masalah aja nggak tahu, Pak Prof. Masalahnya kita nggak tahu. Sebenarnya ini apa masalahnya? Masalahnya kita nggak tahu, gimana cari solusi? Masalahnya kita nggak bisa mengidentifikasinya. Lihat, emang apa sih masalah? Begini masalahnya. Kenapa kami kafirkan Ali? Kenapa kami musuhi mereka? Kenapa musuhi dia? Nah, kalau dia yakin bahwa dia dalam kebenaran, dia yakin bahwa dia mukmin di atas hak, maka begitu dia perangi musuhnya, dia harus tawan musuhnya. Sebagaimana kalau kita berjihad melawan orang kafir, kemudian harta yang ditinggalkan itu adalah rampasan yang halal bagi muslimin. Tapi Ali tidak melakukannya. Itu menunjukkan Ali sendiri ragu tentang dirinya sendiri. Ali ragu tentang hak yang dipegangnya. Itu Pak maksudnya. Paham sekarang? Kata Abdullah Abbas, oh itu maksud kalian. Itu maksud kalian. Begini, siapa di antara kalian yang mau menjadikan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagai budak tawanan perangnya? Ayo silahkan diambil. Karena yang dipermasalahkan oleh mereka adalah perang Jamal terjadi, kemudian muslimin yang kalah, itu sama muslim. Ali tidak mungkin menawan mereka, dan di kelompok yang lain ada Bunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ada Zubair bin Awam, ada Talha bin Ubaidillah, orang-orang mulia. Jadi orang mulia bertemu dengan orang mulia, cuma bertemunya di lapangan fitnah, itu masalah. Tapi itu harus pelajari dengan baik. Itu istimewa luar biasa, ya. Jangan salah paham tentang peristiwa ini. Baik. Makanya saya tadi sampaikan, Khawarij akan muncul ketika konflik-konflik besar terjadi. Maka kata Abdullah Abbas, kalau begitu siapa di antara kalian yang mau menjadikan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagai tawanan kalian, jadi budak kalian bawa ke rumah, jadi budak kalian, dan mengambil harta beliau yang beliau tinggalkan, jadi harta rampasan perang. Kata beliau angkat tangan, siapa yang mau? Tentu mereka nggak mau, mereka juga tetap, karena mereka itu orang yang ingin menjalankan Islam sungguh-sungguh ceritanya, dan mereka tahu tentang hak Ummul Mukminin. Mereka bilang tidak mungkin kami jadikan baik. Nah, itulah kenapa Ali tidak mau menawan mereka, karena di depan mereka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sahabat mulia Zubair, sahabat mulia Talha. Tak mungkin, itu muslim mukmin semua orang, bahkan ahli surga semua. Kata Abdullah bin Abbas, cukup yang kedua? Mereka bilang cukup. Baik, sekarang Anda tahu bagaimana kenapa Ali tidak baik. Baik, kata Abdullah bin Abbas, berikan yang ketiga. Kata mereka yang ketiga, bahwa Ali bin Abi Thalib itu, karena saat itu Ali bin Abi Thalib ada memang peristiwa yang tadi luar biasa tadi itu di zaman Ali bin Abi Thalib. Dia tidak menyebut dirinya sebagai Amirul Mukminin. Kalau dia tidak mau sebut dirinya sebagai Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Memang gaya ngajinya begitu Faris itu, Pak.
Gaya ngajinya memang kalau nggak begini berarti begini, disebut dengan fatalis. Memang begitu. Kalau Ali tidak mau nyebut diri sebagai Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Subhanallah. Padahal orang hidup itu bukan hitam putih begitu. Ada yang hitam putih, ada yang lain. Itu maksud kalian. Kata Abdullah bin Abbas, lihat. Dulu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di peristiwa Hudaybiyah, Sulh Hudaybiyah, lihat semua pakai dalil, pakai logika tok, semua pakai dalil, baru kemudian dijelaskan. Dulu waktu Nabi Sulh Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah antara Nabi dengan orang-orang kafir Quraisy, waktu Nabi semua membuat perjanjian, Nabi mendiktekan pada Ali yang nulis di hadapan utusan dari kafir Quraisy. Kata Rasul, Ali tulis, hada masalaha alaihi Muhammadun Rasulullah. Ini perjanjian damai yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah. Orang utusan Quraisy bilang, stop Muhammad. Kalau dari awal kamu Rasul, kita nggak perangi kamu. Makanya Rasulullah dihapus. Baik Ali, hapus Rasulullah. Ini perjanjian damai antara Muhammad putranya Abdullah. Gak apa-apa, hapus. Kata Abdullah bin Abbas, apakah dengan dihapusnya kata Rasulullah kemudian beliau bukan Rasulullah? Kata Abdullah bin Abbas cukup. Yang ketiga, kata mereka cukup. Orang hebat Abdullah bin Abbas, ahli Quran, ahli hadis, ahli ilmu, punya logika yang sangat kuat. Itu. Dan subhanallah, Anda tahu di majelis itu Abdullah bin Abbas keluar, taubat 2.000 orang. Begitu. 2.000 orang taubat, sepertiga dari Nabi. Anda bayangkan betapa luar biasanya, 2.000 orang kembali ke jalan yang benar. Ya? Nah sisanya itu nanti urusan lain. Yang lain itu nanti ada peristiwa-peristiwa lain. Jadi Abdullah bin Abbas punya peran-peran yang sangat luar biasa, istimewa di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan ketika Abdullah bin Abbas memiliki keistimewaan saat nanti beliau memimpin, memiliki keistimewaan saat beliau nanti bahkan sebagai seorang hartawan. Karena nanti juga beliau orang kaya. Nanti beliau juga orang yang kaya. Nanti beliau ada di kota Basrah juga di wilayah Irak dan seterusnya. Jadi ini orang lengkap. Pemimpin iya, ahli ilmu iya, staf negara iya, hartawan iya, pedagang hebat iya. Itu luar biasa. Itu saya bilang tadi, itu multi talenta. Orang kok cuma punya satu keahlian itu pun bingung. Orang itu subhanallah, orang beriman itu seperti ini. Ini ahli ilmu, ini hasil pendidikan Rasulullah SAW. Tidak ada orang cuma punya satu keahlian, itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Antum boleh baca sejarah Islam, tidak ada orang hebat, tidak ada orang dalam sejarah Islam punya satu keahlian. Dia punya keahlian yang berbagai macam. Hasil pendidikan Islam itu begitu. Disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas pernah menjadi rujukan masyarakat untuk sebuah sistem perdagangan yang pailit. Namanya sorof dulu. Sorof itu kalau hari ini posisinya mirip bank. Ya, zaman dulu, dan perlu antum pahami, Islam punya konsep sendiri dan luar biasa. Lagi-lagi juga tidak tergali hari ini. Hari ini konsepnya cuma ngelihat bank yang ada kemudian disyariatkan gitu ya. Islam punya konsep sorof. Sorof itu konsep dalam sejarah Islam luar biasa. Prosesi orang menyimpan, meminjam, orang berhutang, orang investasi, orang transfer antar kota, itu semua sudah ada dulu sejak zaman sahabat. Bagaimana ketika sistem terjadi pailit, orang yang dititipi harta itu ternyata dia merugi, apa yang harus dilakukan? Di antara ini mereka sepakat, siapa yang kalian pilih wahai para nasabah untuk menyelesaikan masalah saya yang sedang rugi dengan Anda? Mereka bilang Abdullah bin Abbas. Ada yang mengatakan salah satu riwayat Abdullah bin Abbas. Baik, kita datang ke beliau untuk minta salah solusi. Jadi bukan selalu negara jadi sengsara, Pak. Ya kan? Lu harta larinya kemana? Negara yang suruh tanggung jawab. Suruh dijamin, yang jamin negara. Zaman Islam dulu tidak selalu harus negara. Karena ada orang-orang hebat seperti Abdullah bin Abbas ini. Kata beliau, masalah kalian apa? Masalah kami bahwa kami nyimpan harta di dia dan dia ternyata merugi, kami tidak bisa menarik uang kami dan segala macam. Oh baik, berapa total seluruhnya, ada berapa? Berapa ribu dinar? Bahkan saat itu mencapai angka kurang lebih sekitar 100.000 dinar. 1 dinar sama dengan 2 juta rupiah hari ini.
Baik, masalahnya itu tuh. Masalahnya itu saya berikan uang saya. Apakah status hutang? Kata Abdullah bin Abbas, bukan. Statusnya saya berikan untuk kalian menyelesaikan seluruh masalah kalian. Lihat ya, orang kalau muslimin punya peran sehebat-hebat ini, negeri aman, nggak ada masalahnya. Kalau sekarang ini kesempatannya siapa? Kesempatan bisa nyedot saudaranya, ya kan? Kesempatan bisa nyikut saudaranya, dia lakukan. Tapi yang ada adalah gimana saya menolong saudara saya. Itu begitu. Ya. Dan inilah bagaimana peran-peran istimewa ini dilakukan oleh Abdullah bin Abbas dengan ilmu tingginya itu. Dan mari kita lihat tentang sebuah sikap. Karena yang sering juga menjadi masalah hari ini adalah orang berilmu tapi sikapnya tidak sesuai ilmunya. Memang yang dia sampaikan ilmu, bisa jadi ilmunya sesuai dengan syariat, tapi sikap tidak sesuai dengan syariat. Bisa dibedakan. Apa yang disampaikan, bahkan kalau kita sedang berbeda pendapat, kita berdialog, diskusi, berargumentasi sesuai syariat. Yang disampaikan semua syariat, tapi sikap kita tidak sesuai syariat. Abdullah bin Abbas berbeda pendapat sangat tajam dalam sebagian kecil masalah faraid, pembagian ilmu bagian warisan. Dengan ahli faraid yang paling ahli dalam ilmu faraid di kalangan sahabat, yaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dan Nabi sendiri yang mengatakan bahwa afradukum Zaid, yang paling ahli dalam ilmu faraid adalah Zaid. Tapi karena ilmu tentang faraid juga ada dalam Quran, dan Abdullah bin Abbas adalah puncaknya ilmu Quran, ilmu tafsir, maka wajar Abdullah bin Abbas saya bicara tentang Quran. Dan itu keahlian beliau, dan Nabi pernah berdoa untuk Abdullah bin Abbas waktu Abdullah bin Abbas masih kecil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman ilmu yang dalam untuk anak muda ini dan ajarkan padanya tafsir. Makanya ilmu tertinggi tafsir Abdullah bin Abbas. Terjadi perbedaan yang sangat tajam. Ada beberapa hal. Salah satunya adalah perbedaan dalam bab al-jadd wal ikhwah. Dalam ilmu pembagian warisan ada bab namanya al-jadd wal ikhwah, yaitu pembagian kalau ada kakek, kemudian ada saudara. Jadi kakeknya yang meninggal dan saudaranya yang meninggal. Siapa yang dapat warisan? Kata Abdullah bin Abbas, yang dapat warisan adalah kakeknya, saudaranya nggak dapat. Kata Zaid tidak, dua-duanya dapat dengan hitungan begini-begini. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata, tidakkah Zaid takut pada Allah? Dengan pembagian pola begini, kamu gak takut sama Allah? Saya ingin siapapun yang berbeda dengan saya, ini kata Abdullah bin Abbas, saya ingin siapapun yang berbeda dengan saya, untuk kita duduk di samping Ka'bah, kita bersumpah atas nama Allah, siapa yang salah di antara kita. Wah, tajam Pak, ya kan? Gak main cuma ini. Kita ke Ka'bah ya, kita ke Ka'bah ya. Depan Ka'bah kita bersumpah, siapa yang salah? Setajam itu perbedaan Abdullah bin Abbas dengan Zaid. Ketika suatu hari di majelis disebutkan majelisnya Utsman, ada Zaid, tidak lama Abdullah bin Abbas datang di majelis itu. Kemudian tidak lama Abdullah sebelum itu selesai, Zaid pergi meninggalkan majelis itu, maka Abdullah bin Abbas segera berlari karena Zaid naik ke kendaraannya dan Abdullah bin Abbas memegang tali kekangnya. Kemudian itu persis seperti budak lagi megang tali kekang kendaraan majikannya. Padahal ini sepupu Nabi, ini ahli bait, ini ahli ilmu, ini orang besar dalam sejarah Islam. Maka Zaid mengatakan, "Tanahha ya ibn ammi Rasulillah." Minggir, wahai sepupu Rasulullah SAW. Jangan lakukan ini. Enggak pantas kamu di sini bawa masa saya naik ke atas darat. Kata Abdullah bin Abbas, "Hakadha umirna bi ulama'ina." Beginilah kami diperintahkan Nabi untuk menghormati ulama kami. Ya Allah, tadi kemarin beda pendapatnya kayak apa? Beginilah kami diperintahkan untuk menghormati ulama kami. Oh baik, kata Zaid, keluarkan tanganmu, sini bawa sini tanganmu. Abdullah bin Abbas memberikan tangannya, dicium oleh Zaid. Kata Abdullah, kenapa kau cium tanganku? Kata Zaid, hakadha umirna bi ahli baiti Rasulina. Beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan ahlul baitnya Rasul kami. Ya Allah, disikap teman-teman. Kita ini kalau beda sedikit aja, Masya Allah langsung pisah kita. Bisa-bisa, ya, sudah nggak pernah ketemu lagi, salam nggak pernah dijawab, ya. Subhanallah. Jadi kadang kita menyampaikan kebenaran tapi sikapnya tidak benar.
menyampaikan syariat tidak sesuai dengan sikap tidak sesuai dengan syariat. Antum belajar dari Abdullah bin Abbas. Ahli ilmu itu begitu. Makanya memang seharusnya pembahasan perdebatan perbedaan pendapat ilmu itu mestinya hanya ada di meja ulama. Tidak boleh digelar di masyarakat umum. Dan semestinya masyarakat umum tahu diri, menahan diri untuk tidak bicara. Bukankah Rasul yang bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni? Bahwa Islam terbaik itu ketika meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Ini bukan urusan kita. Kita ngerti ilmu faraid juga enggak umpamanya. Kita ngerti ilmu juga enggak. Kita cuma sekilas sedikit-sedikit ngerti, pernah baca sedikit, baca fatwa kita lempar untuk berantem sama teman kita. Subhanallah. Tidak begitu. Itu hanya boleh. Kalau ini ungkapan khas di dalam ilmu para ahli ilmu, namanya disebut dengan al-mutataffil ala ma'idatil ulama. Jadi ulama itu punya meja makan, yang boleh duduk tentu hanya para ulama, para ahli ilmu. Ya, hanya para ahli ilmu yang duduk di situ. Tiba-tiba ada orang nggak diundang, kita umpamanya nggak diundang karena nggak layak, bukan ulama, ini cuma mejanya ulama. Tiba-tiba cukup duduk di sini. Itu namanya orang tidak diundang di meja makan para ulama. Ya kan? Tiba-tiba bicara apa, tiba-tiba Masya Allah komentar, wah ini boleh, ini halal, ini haram, ini mubah. Siapa Anda? Anda baca Quran lo baru kemarin bisanya, juz 30 lo belum beres-beres. Buru-buru saya nggak bicara Quran 30 juz, saya tidak bicara tafsirnya, saya belum bicara tentang fikih dengan ilmu seluruh alatnya, hadis dan seluruh ilmu alatnya, Quran dan seluruh ilmu alatnya. Dan itu semua harus ada pada seorang yang boleh beristihad, boleh halal atau haram. Bukan asal orang nemu fatwa keluarin, nemu fatwa dilempar, fatwa berantem. Itu akhi, sikap. Yang Abdullah bin Abbas, dia sikap. Ahli ilmu itu begini. Dia sangat berhati-hati dalam masalah sikap. Itu Abdullah bin Abbas memberikan contoh pada kita. Saya tutup sebagai penutup. Memang ini kisah orang besar yang sangat amat panjang. Karena pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana muncul orang sehebat ini? Dulu belajarnya seperti apa? Sehebat apa mereka dulu? Kurikulumnya kayak apa? Gurunya gimana? Cara belajarnya seperti apa? Bukankah ketemu Nabi hanya sampai umur 13 tahun? Bahkan sesungguhnya kalau antum baca dalam sejarah, Abdullah bin Abbas itu baru pindah ke Madinah itu sekitar tahun 7 Hijriah. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas masih kecil dan tentu tidak mungkin hijrah sendiri dari Mekah ke Madinah. Maka dia menunggu bapaknya yaitu Abbas, sementara Abbas mendapat tugas khusus dari Nabi untuk tidak usah hijrah ke Madinah dulu karena Nabi perlu menanam Abbas sebagai orang yang memberikan informasi tentang seluruh hal tentang Mekah ke Nabi SAW. Maka Abdullah tidak hijrah bersama bapaknya, baru hijrah sekitar tahun 7 Hijriah. Itu artinya berarti kalau Rasul wafat tahun 11, maka Abdullah bin Abbas baru ketemu Nabi kisaran usia 8 atau 9 tahun. Baru ketemu Nabi. Singkat banget sekolahnya Pak. Itulah ini. Nanti kemudian kan bisa bilang umur 16 tahun sudah duduk sebagai Dewan Pertimbangan Khalifah, yang duduk dan mengurusi negeri sebesar itu. Bagaimana Nabi mendidik? Bagaimana ini orang luar biasa di balik ini ada ayahnya Abbas, juga ada Rasul SAW, juga ada lingkungan para sahabat dan lingkungan keluarga beliau. Dari ayahnya, lihat ayahnya Abbas itu mengawal Abdullah nih sang anak, terus dikawal sampai nanti Abdullah menjadi orang penting di kekhilafan Umar. Itu bapaknya terus ngawal Pak. Bahkan anak sudah jadi orang besar terus dikawal bapaknya Abdullah. Waktu Rasul masih hidup dan mereka berdua sudah hijrah ke Madinah, Abbas sang ayah mengatakan suatu hari pada Abdullah, kamu malam ini nginep di rumah Rasul. Abdullah masih kecil Pak. Dan perlu diketahui ada saudaranya Abdullah yang menjadi istri Nabi Maimunah menginap. Jadi ayahnya minta, kamu harus perhatikan betul kalau malam itu Nabi ngapain aja sih.
cara bapaknya ngajari anaknya. Abdullah bin Abbas salat di Masjid Nabawi, salat Isya dalam Masjid Nabawi. Itu sudah bubar semua, yang nggak bubar, yang nggak pergi cuma Abdullah. Nabi bilang, siapa ini? Kan gelap kan? Abdullah bin Abbas Rasulullah. Kenapa nggak pergi? Tadi ayahku nyuruh aku untuk nginap di rumah. Ya sudah, di rumah saya. Nginap di rumah saya. Begitu nginap, diceritakan semua malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu masih anak kecil, di bawah 13 tahun. Semua diceritakan. Begitu Nabi pulang, aku mendengar lama Nabi masuk ke kamarnya. Aku dengar suara dengkur beliau. Ngorok Pak, suara Nabi tidur suara dengkur beliau. Aku dengar suara dengkur beliau. Nanti kemudian dikira waktu tengah malam beliau bangun. Begitu bangun, kemudian beliau membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Semua disampaikan. Kemudian beliau membaca surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin. Baca semua disampaikan. Terus beliau sholat dan seterusnya. Sampai Abdullah bin Abbas ikut sholat bersama Nabi SAW. Namanya anak kecil sholatnya salah Pak. Begitu Nabi sholat Qiyamul Lail, dia samping kiri, sama Nabi ditarik kepalanya diputer sini. Jadi Rasulullah pembelajarannya biasa. Nabi doakan tadi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Penting lah doa orang soleh, doa guru yang soleh, masya Allah penting sekali. Dan terakhir Rasulullah SAW suatu hari mengendarai kendaraan namanya baglah. Baglah itu antara kuda dan keledai, di tengah-tengah namanya baglah. Baglah ini sebenarnya dulu kendaraan hadiahnya Kisra, hadiahnya penguasa, dan kemudian dikendarai oleh Nabi yang bercerita Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya diboncengi Nabi suatu hari. Jadi diboncengi di belakang Nabi. Kemudian Nabi berkata, "Ya gulam." Nah, kata Abdullah bin Abbas, "Labbaika ya Rasulullah." Ya Rasul. Kata Nabi, kemudian Nabi menyampaikan nasihat. Jadi sambil naik kendaraan itu, kayak sekarang kayak naik motor, Pak. Naik sepeda, naik motor ya kan, atau naik mobil kendaraan. Sepanjang jalan itu Nabi memberikan nasihat. Ya gulam, ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujaha. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Wa idza ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Wa'lam anna an-nasr ma'as sabr wa anna al-farj ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah. Panjang sudah Pak. Itu nasihat Nabi SAW. Anak umur 8 sampai 13 tahun dan lihat isinya supaya tahu. Begini jalan didik generasi. Ini yang dikenalkan Tuhan. Harusnya dari sini mulainya. Bukan ditumpuk berbagai macam ilmu yang ini malah hilang. Makanya nggak jadi, Pak. Sekolahnya lama, hasil biasa saja. Lihat, kata Nabi, nak, jagalah Allah, Allah menjagamu. Jagalah Allah, Allah ada di hadapanmu. Anak umur SD, Pak. Dengan kalimat jagalah Allah itu kan antum kebayang. Bukan jagalah agama Allah, enggak. Kalimat jagalah Allah. Memang Allah perlu penjagaan. Lihat usia anak SD zaman itu. Jagalah Allah, Allah ada di hadapanmu. Kalau kau minta tolong sama Allah. Kalau kau doa sama Allah. Minta bantuan sama Allah. Ketahuilah, seluruh umat ini kalau sepakat untuk memberimu manfaat tidak akan pernah bisa kecuali telah ditakdirkan Allah bahwa manfaat itu memang hakmu. Dan kalau umat ini semua sepakat untuk mencelakaimu tidak akan pernah bisa kecuali memang takdir celaka itu memang hakmu. Anak SD lah dinasihati dengan kayak gitu, apa enggak kokoh jiwanya? Itu anak enggak takut apa-apa Pak, ya kan? Orang mau sepakat semua mencelakai atau punya konspirasi, selama bukan takdir saya enggak akan kena itu. Allah berapa usaha itu? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ini sudah ketentuan Allah. Ketahuilah bahwa kemenangan datang bersama kesabaran, bahwa solusi datang bersama permasalahan, bahwa setiap ada kesulitan selalu tidak di sana ada kemudahan. Kenalilah Allah saat kamu dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengenalimu saat kamu dalam keadaan sempit.
Gitu kan. Nah, yang begini-begini kan belum pernah didengar sama nasihat oleh anak-anak kita. Itu masalahnya, makanya nggak jadi Abdullah bin Abbas. Cuma dipanggil sini, nak, kamu kursus hari ini bahasa Inggris, besok kamu bimbel matematika, besok cuma itu apa saja. Besok ditanya lagi, PR-mu apa? Jadi kamu sudah makan atau belum? Beda kualitas kalimat. Oke, di situ mulainya lahirnya Abdullah bin Abbas. Sudah lewat waktunya, mohon maaf kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.